Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kak Aida. Kali ini kita akan membahas soal ulangan harian yang pertama. Langsung saja ke nomor 1, yakni di halaman 59 yang nomor 4. Di sini kita akan mencari nilai rata-ratanya. Langkah pertama untuk mencari nilai rata-rata adalah mencari XI-nya. Bagaimana sih cara mencari XI-nya? Cara mencari XI-nya yakni dengan menambahkan kelasnya. Sehingga ini 15 ditambah 19 hasilnya kan 34, kemudian dibagi 2 sehingga menjadi 17. Dan seterusnya. Sehingga ini 20 ditambah 24 dibagi 2 hasilnya 22. Seterusnya sampai 40 ditambah 44 dibagi 2 yang hasilnya 42. Kalau sudah ketemu semua XI-nya, kita akan mencari fXI. fXI itu didapat dari frekuensi dikalikan dengan XI-nya. Sehingga 3 dikali 17 sama dengan 51. Kemudian 8 dikalikan 22 sama dengan 176. 12 dikalikan 27 sama dengan 324. Kemudian 10 dikalikan 32 hasilnya 320. Kemudian 5 dikalikan 37 hasilnya 185. Dan yang terakhir 2 dikali 42 hasilnya 84. Nah, jumlah total fXI ini adalah 1140. Kalau sudah ketemu fXI-nya, dimasukkan rumus rata-rata, yakni sigma FI XI dibagi sigma F, yakni 1140 dibagi 40, sehingga hasilnya 28,5. Jawabannya yang C, 28,5. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni di halaman 61 yang nomor 3. Di sini kita akan mencari modusnya. Bagaimana sih cara mencari modusnya ini? Nah, cara mencari modusnya terlebih dahulu kita mencari kelasnya terlebih dahulu. Di sini dipilih frekuensi yang paling besar. Nah, di sini yang paling besar kan 16. Sehingga ini termasuk kelas modus. Kalau sudah ketemu kelas modusnya, kita akan mencari TB atau tepi bawah. Tepi bawah dicari dari 155 dikurangi 0,5 sehingga menjadi 154,5. Kemudian mencari D1. Apa itu D1? D1 itu frekuensi yang terbesar dikurangi frekuensi yang di atasnya. Sehingga 16 dikurangi 12. Ini kurang 1. Ini 12. Maaf, ini kakak yang gitu. Nah, ini 16 dikurangi 12 sehingga hasilnya 4. Kemudian D2-nya frekuensi yang terbesar dikurangi frekuensi yang bawahnya. Ini juga 12. Sehingga 16 dikurangi 12 sama dengan 4. Kemudian untuk mencari P-nya, yakni 155 dikurangi yang di atasnya. 155 dikurangi 150 menjadi 5. Kalau sudah ketemu TB, D1, D2, dan P-nya, kita akan masukkan ke rumus modus. Rumus modus adalah TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan P. Sehingga menjadi 154,5 ditambah 4 per 4 ditambah 4 dikalikan 5. Sehingga menjadi 154,5 ditambah 4 per 8 dikalikan 5. Sehingga jawabannya 157. Iya, jawabannya yang C, 157. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yakni di halaman 58 yang nomor 5. Di sini kita akan mencari nilai median. Gimana sih cara mencari nilai median itu?
Yang pertama, kita akan mencari FK-nya terlebih dahulu. Seperti biasa, kalau di sini 2, di sebelahnya juga 2. Kemudian ditambahkan 8 menjadi 10. Kemudian ditambahkan 15 menjadi 25. Selanjutnya ditambah 10 menjadi 35. Kemudian ditambah 9 menjadi 44. Dan yang terakhir ditambah 6 menjadi 50. Kalau sudah ketemu FK-nya semuanya, kita akan mencari N per 2-nya. N per 2 ini, N-nya kan sudah diketahui ini, 50. Kemudian dibagi 2 menjadi 25. Nah, 25 itu berada di sini, sehingga ini bisa disebut kelas median. Kalau sudah ketemu kelas mediannya, kita akan mencari TB-nya. TB-nya di sini 45 dikurangi 0,5, sehingga menjadi 44,5. Kemudian F-nya diketahui 15. FK-nya jangan lupa yang dipakai yang di atasnya, sehingga FK-nya 10. Kemudian P-nya bisa dicari dengan 45 dikurangi 40, sehingga menjadi 5. Langsung dimasukkan ke rumus median. Rumus median adalah TB ditambah N per 2 dikurangi FK per F dikalikan dengan P, sehingga menjadi 44,5 ditambah 25 dikurangi 10 dibagi 15, kemudian dikalikan 5. Sehingga menjadi 44,5 ditambah 15 per 15 dikalikan 5. 15 per 15 kan hasilnya 1. Sehingga menjadi 44,5 ditambah, mohon maaf ini salah, yang benar ini 5. Ini 5 ditambah 5 sama dengan 49,5. Sehingga jawabannya yang E, 49,5. Kita lanjut pembahasannya selanjutnya, yakni di halaman 59 nomor 8. Di sini kita akan mencari kuartil. Yang pertama, kita akan mencari FK-nya terlebih dahulu. Seperti biasa, kalau di sini 6, di sebelahnya juga 6. Kemudian ditambahkan 9 menjadi 15. Ditambahkan 14 menjadi 29. Ditambahkan 18 menjadi 47. Kemudian ditambahkan 13 menjadi 60. Kemudian ditambahkan 12 menjadi 72. Dan yang terakhir ditambah 8 menjadi 80. Kalau sudah ketemu FK-nya ini, kita akan mencari 3 per 4 dikalikan N. N-nya sudah diketahui 80, sehingga 3 dikali 80 dibagi 4 menjadi 60. Kalau sudah ketemu 60, kita akan mencari kelasnya terlebih dahulu. Kelas 60 berada di sebelah sini, sehingga ini disebut kelas kuartil. Kalau sudah ketemu kelasnya, kita akan mencari TB. TB-nya di sini 60 dikurangi 0,5, sehingga menjadi 59,5. Kemudian diketahui FK-nya 13, dan FK-nya jangan lupa yang dipakai yang di atasnya, sehingga menjadi 47. Kemudian P ini dicari melalui 60 dikurangi 55, sehingga menjadi 5. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus I3. I3 sama dengan TB ditambah 3 per 4N dikurangi FK dibagi F, kemudian dikalikan dengan P. Sehingga menjadi 59,5 ditambah 60 dikurangi 47 per 13 dikalikan 5. Sama dengan 59,5 ditambah 13 per 13 dikalikan 5. Sama dengan 64,5. Ya, jawabannya yang D, 64,5. Selanjutnya kita akan membahas di halaman 59 yang nomor 9. Di sini kita akan mencari desil. Yang pertama, mencari FK-nya terlebih dahulu. Seperti biasa, kalau di sini 6, di sebelahnya juga 6. Ditambah 10 menjadi 16. Kemudian ditambah 14 menjadi 30. Ditambah 18 menjadi 48. Ditambah 16 menjadi 64. Kemudian ditambah 12 menjadi 76.
dan yang terakhir ditambah 4 menjadi 80. Kalau sudah ketemu semua FK-nya, kita akan mencari 8 per 10 dikalikan N. Kenapa ini 8? Karena yang dicari adalah desil yang ke-8. Sehingga di sini N-nya kan 80. Menjadi 8 dikalikan 80 dibagi 10 menjadi 64. Di mana sih kelas 64? Kelas 64 berada di sini. Nah, kalau sudah ketemu kelasnya, kita akan mencari TB. TB di sini adalah 55 dikurangi 0,5 sehingga menjadi 54,5. Kemudian mencari frekuensi. Frekuensi di sini diketahui 60. FK-nya jangan lupa yang di atasnya. FK-nya 48. Kemudian P-nya dicari melalui 55 dikurangi 50 menjadi 5. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus desil. Apa sih rumus desil itu? Desil ini sama dengan TB ditambah 8 per 10 dikalikan N, kemudian dikurangi FK dibagi F dikalikan dengan P. Sehingga hasilnya 54,5 ditambah 64 dikurangi 48 dibagi 16 dikalikan 5. Sehingga hasilnya 54,5 ditambah 16 per 16 dikalikan 5. Hasilnya 59,5. Jawabannya yang C, 59,5. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yakni di halaman 59 yang nomor 10. Di sini kita akan mencari persentil. Gimana sih cara mencari persentil ini? Sama. Yang pertama adalah kita akan mencari FK-nya terlebih dahulu. Kalau di sini 8, di sebelahnya juga 8. Kemudian ditambahkan 12 menjadi 20. Kemudian ditambahkan 16 menjadi 36. Selanjutnya ditambahkan 20 menjadi 56. Kemudian ditambahkan 30 menjadi 86. Kemudian ditambahkan 22 menjadi 108. Kemudian ditambah 8 menjadi 116. Dan yang terakhir ditambah 4 menjadi 120. Kalau sudah ketemu FK-nya, kita akan mencari 40 per 100 dikalikan N. Kenapa 40? 40 ini karena yang dicari adalah P40 atau persentil yang ke-40. Sehingga N-nya kan di sini 120. 40 dikalikan 120 dibagi 100. Sehingga jawabannya adalah 48. Kalau sudah ketemu 40 per 100 dikalikan N, kita akan mencari kelasnya. 48 ini berada di sebelah sini, sehingga di sini adalah bisa disebut kelas persentil. Kalau sudah ketemu kelasnya, kita akan mencari TB. TB di sini kan 75, kemudian dikurangi 0,5 menjadi 74,5. Kemudian mencari F. F-nya ini kan 20. FK-nya jangan lupa dipakai yang di atasnya. Adalah 36. Kemudian P. P-nya ini dicari melalui 75 dikurangi 70 sehingga menjadi 5. Kemudian langsung dimasukkan ke dalam rumus persentil, yakni P40 sama dengan TB ditambah 40 per 100 N dikurangi FK dibagi F kemudian dikalikan dengan P. Sehingga menjadi 74,5 ditambah 48 dikurangi 36 dibagi 20, kemudian dikalikan 5. Sehingga hasilnya 74,5 ditambah 12 per 20 dikalikan 5. Menjadi 77,5. Jawabannya yang E, 77,5. Ya, sekian pembahasan soal ulangan harian. Kalau masih ada yang tidak paham, bisa ditanyakan atau bisa WhatsApp ke Aida juga nggak apa-apa. Sekian, terima kasih, tetap semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.